Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak kami, khususnya untuk kelas 10 semua jurusan. Tolong anak-anak kami dengarkan, perhatikan, dan simak. Ibu lanjutkan materi kita untuk hari ini, menggali ide. Berbicara untuk mengomunikasikan ide dan gagasan sebenarnya merupakan sebuah proses alamiah. Kesuksesan dalam menyampaikan ide atau gagasan bergantung pada penalaran dan juga rasa yang dituangkan dalam rangka mengajak pembaca atau pendengar terlibat dalam konten yang dipaparkan. Penalaran merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan, menyusun, atau meneguhkan keyakinan. Sekarang kita bahas yang pertama, imajinasi. Ide perlu digali agar ditemukan. Untuk itu diharapkan dapat memulainya dengan cara berkonsentrasi. Konsentrasi adalah hal pertama dan alat utama yang harus dilakukan atau digunakan. Setelah merasa nyaman dan mampu berkonsentrasi, cobalah deskripsikan hal-hal yang telah diketahui di area tersebut, kemudian tuliskan. Misalnya, jika dapat berkonsentrasi di ruang belajar, maka akan mudah melihat meja yang terdiri atas kepala meja atau bagian paling atas meja, badan meja atau rak atau lemari di bawah kepala meja, dan kaki meja. Dari pengamatan atau observasi tersebut, buatlah beberapa pertanyaan yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengapa meja memiliki kepala meja, badan meja, dan kaki meja? Kedua, bagaimana apabila salah satu komponen tersebut tidak ada? Apakah mengganggu kenyamanan? Tiga, ada berapa jenis meja yang ada di dunia? Empat, kapan meja ditemukan? Bagaimana ditemukan? Ketika berpikir, mungkin akan muncul mengenai materi pembuatan meja. A. Materi apa saja yang digunakan untuk membuat meja? B. Dari manakah asal materi-materi tersebut? C. Materi manakah yang paling disukai untuk membuat meja? Mengapa? Kemudian perhatikan aspek keindahan meja. A. Keahlian pembuatan meja. B. Seni dalam pembuatan meja. C. Produksi massal dalam pembuatan meja. D. Bagaimana jika meja tidak pernah ditemukan? Apa pengaruhnya terhadap rumah, sekolah, dan kehidupan? Contoh di atas menunjukkan bagaimana proses kerja pikiran kita secara alami pada saat menemukan ide. Proses berpikir mirip dengan batu yang dilemparkan ke kolam. Riaknya dapat melebar sampai jauh. Ide pertama, katakan saja batu tersebut. Sedangkan ide-ide berikutnya adalah riak yang dapat melebar tak terhingga. Jika memulai penggalian ide seperti ini, seringkali hasilnya tak terduga. Untuk dapat menguasai hal ini, perlu berlatih dan berlatih. Pilih subjek yang berbeda pada hari yang berbeda. Tulis semua apa yang dipikirkan dan dirasakan. Lanjutkanlah dengan sedikit berpikir lebih keras. Pilihlah subjek yang menarik, tetapi hanya sedikit yang diketahui tentang subjek tersebut. Ulangi lagi proses menggali ide. Endapkan ide tersebut dan beri waktu hingga 24 jam untuk mempertimbangkan ide-ide itu. Ulangi lagi proses penggalian ide tanpa harus merujuk kepada hasil penggalian ide yang pertama. Kemudian bandingkan kedua daftar ide yang didapat. Pada saat membandingkan, akan terlihat beberapa ide yang berulang. Itulah yang menjadi kesimpulan terhadap subjek tersebut. Kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan sejati yang telah tertanam dalam pikiran. Oleh karena itu, kemungkinan besar tidak akan memiliki kesulitan untuk mengingat atau mengomunikasikannya dengan cara meyakinkan. Apabila telah melakukan latihan ini beberapa kali, akan melatih menggali ide-ide kreatif pada subjek yang familiar maupun kurang familiar. Melatih konsentrasi adalah hal yang paling sulit.
Galilah ide dari materi atau subjek yang tidak familiar sama sekali. Meskipun awalnya tidak percaya diri ketika membicarakan subjek tersebut di hadapan publik tanpa persiapan. Untuk dapat melaksanakannya dengan baik, tentu saja dibutuhkan latihan yang berulang-ulang dalam hitungan hari, minggu, ataupun bulan, tergantung kepada latihan berpikir yang telah dimiliki sebelumnya, dan juga kemampuan berkonsentrasi. Yang kedua, bernalar. Berpikir kreatif harus melalui proses penalaran. Bagian inilah yang akan dilatih bernalar. Mempelajari bagaimana mengerucutkan ide-ide, merancang kerangka paparan, mengecek fakta-fakta yang digunakan, dan mengidentifikasi informasi tambahan yang mungkin masih dibutuhkan. Hal itu dapat memulai dengan cara berkonsentrasi, menghasilkan ide-ide kerja nalar melalui rasa atau emosi. Dan ketika ide-ide sudah tersedia, akan terasa puas atas ide-ide tersebut. Segera coret salah satu ide itu jika ide tersebut menimbulkan keraguan-raguan. A. Pengerucutan ide. Dalam latihan imajinasi, Anda dapat bekerja sesuka pikiran, mengganti dari ide yang satu ke ide yang lain, mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide. Hasilnya barangkali merupakan ide kreatif yang campur aduk. Pisahkan ide yang didapat ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok memiliki judul sesuai dengan ide yang akan dibicarakan. Hal ini untuk melatih pikiran sehingga dapat mengomunikasikan ide dengan jelas dan lugas atau tidak bertele-tele. Dapat disimpulkan bahwa dengan hanya berpikir sedikit saja dapat menghasilkan berbagai ide. Oleh karena itu, dari pikiran yang berkembang secara acak, tuliskanlah butir-butir ide dan identifikasi pokok pembahasan untuk setiap butirnya. Cobalah lakukan beberapa kali dengan metode yang sama. B. Merancang desain. Pada bagian ini akan merancang urutan hal-hal yang akan disampaikan. Tentunya dengan mempertimbangkan nalar Anda, sambil berusaha memunculkan sebuah desain hasil kreasi sendiri. Dengan melakukan hal ini, tidak akan terlupa bagian-bagian yang akan disampaikan saat pembicaraan. Kemampuan untuk melompokkan ide sangat diperlukan. Untuk itu, mulailah dengan objek yang dikenal. Misalnya, mengenai pemanfaatan listrik. Tuliskan barang-barang yang memanfaatkan listrik yang diketahui. Kemudian, tuliskan pokok pembahasan dari masing-masing barang. Hasilnya mungkin dapat kita lihat tabel berikut. Perhatikan ide-ide di sini. Yang pertama, rice cooker. Kemudian pokok pembahasan alat rumah tangga. Yang kedua, telepon genggam. Pokok pembahasannya komunikasi. Yang ketiga, lift. Pokok pembahasan angkutan. Yang keempat, televisi. Pokok pembahasan alat rumah tangga. Yang kelima, kereta listrik. Itu pokok pembahasannya adalah angkutan. Untuk melakukan hal tersebut, hal yang paling mudah adalah mulailah memilih pokok pembahasan yang paling banyak dikenal orang. Misalnya, jika pendengar sebagian besar adalah wanita, maka pokok pembahasan alat rumah tangga akan menarik. Berangkat dari titik tersebut, kemudian kembangkan sebuah rancangan. Mungkin diperlukan untuk membuat hubungan antar pokok pembahasan yang dimulai dari peralatan rumah tangga, kemudian telepon genggam yang juga dipakai sehari-hari, dilanjutkan dengan naik kereta api atau listrik untuk pergi ke suatu tempat. Kemudian perhatikan di sini ada juga dia tabel. Yang pertama, pemikiran acak tentang meja. A. Mengapa meja diciptakan? B. Mengapa meja memiliki kepala, badan, dan kaki meja? C. Kenyamanan dan kebermanfaatan meja. D. Berbeda jenis, berbeda pula tujuan penggunaan meja. Nomor 2. Sejarah perkembangan meja. A. Materi pembuatan meja bisa dari kayu, metal, plastik. B. Kegiatan pembuatan meja. C. Beberapa contoh periode perkembangan meja.
Kemudian meja di masa depan, kegunaan, keahlian pembuatan meja. B. Harga. C. Produksi massal, desain meja. Kemudian ide baru, apakah meja hanya didesain untuk kenyamanan? B. Apakah yang terjadi apabila tidak ada meja di rumah, sekolah, dan kehidupan? Di tengah jalan ada kecelakaan sehingga perlu dibawa ke rumah sakit dan dilakukan ronsen dengan RY berdasarkan rangkaian cerita tersebut. Mungkin angka akan membuat urutan sebagai berikut. Pokok pembahasan, yang pertama alat rumah tangga, yang kedua komunikasi, yang ketiga angkutan, yang keempat kesehatan. Mudah bukan? Cara ini dapat diandalkan karena dari satu ide akan memunculkan ide yang lain. Hal yang terpenting adalah urutan ide yang akan disampaikan harus dalam urutan logis. Jika tidak demikian, maka akan dirasa ada bagian-bagian yang hilang atau terputus. Perhatikan contoh-contoh berikut. Rancangan yang dikembangkan mungkin berbeda dari yang ditampilkan di atas, karena telah dikembangkan dari hal-hal yang disukai. Dalam kondisi tetap berkonsentrasi, kembangkan pembicaraan dari berbagai objek. C. Petakan jalur Anda. Proses pengerucutan ide dan perancangan desain haruslah sesuai dengan jalur yang diharapkan. Pastikan pikiran kreatif dan penalaran dapat sampai ke tujuan dan menggunakan jalur terpendek, tidak berputar-putar dan bertele-tele. Pada awalnya, pikiran kreatif Anda tidak akan mempertanyakan ketepatan, tetapi lebih berfokus kepada hal-hal yang menurut Anda menarik atau bermanfaat. Tetapi kemudian penalaran Anda akan memperingatkan bahwa ide-ide yang telah dikembangkan mungkin belum cukup untuk menjadi sebuah pemikiran atau konsep, sehingga akan berbahaya apabila jalur pengembangan ide tersebut tidak dicek kembali. Periksa kembali jalur pengembangan dari ide, mungkin sesuatu yang sederhana. Akan tetapi, pada saat melakukannya, bisa jadi akan merasakan ada ide-ide atau pengetahuan yang kurang. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya, cari informasi dari berbagai sumber. D. Lengkapi pengetahuan Anda. Setelah memutuskan jalur pengembangan ide yang akan dipaparkan, maka akan lebih mudah dalam mencari pengetahuan yang dibutuhkan. Anda akan menikmati waktu untuk mencari informasi di internet atau perpustakaan sebagai upaya dalam mencari fakta-fakta yang menguatkan dan mewarnai paparan yang akan disampaikan. Hal utama yang harus diingat ketika mengumpulkan informasi atau fakta tambahan adalah informasi-informasi tersebut haruslah sesuai dengan desain yang dibuat dan menguatkan pendapat. Kumpulan informasi atau fakta-fakta yang sesuai dengan pembahasan. Jangan bawa ide-ide baru karena akan terjadi ketidakseimbangan dalam seluruh desain yang dapat membuat pikiran kreatif kehilangan rasa dan minat untuk dikerjakan. Pilihlah informasi yang menguatkan ide-ide. Aturlah jumlah informasi yang dibutuhkan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia pada saat paparan. Mulailah paparan dengan cara mengulang-ulang butir-butir utama yang disampaikan dengan tegas sehingga pikiran memiliki arah yang jelas. Kemudian di setiap bagian, kembangkanlah subpokok pembahasan yang diakhiri dengan cara mengulang kembali butir-butir utama yang ingin disampaikan dengan jelas. Apakah proses ini telah dilalui dengan memuaskan? Jika sudah, berarti jeripaya Anda telah terbayar karena kemampuan untuk menghubungkan antara perasaan dan penalaran merupakan ujian utama bagi para pembicara dan merupakan sebuah kekuatan dari gagasan. Pada saat mencoba memaparkannya pertama kali, mungkin merasa tidak berpengalaman dan mungkin akan kecewa. Akan tetapi jangan putus asa. Carilah hal-hal yang dapat membantu dan kemudian lihat kembali hasilnya. C. Masuk kita ke peta minda. Salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda.
Peta Minda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam membentuk cabang-cabang, sehingga bila dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Peta Minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks. Cukup dengan satu gambar, sifatnya yang divergen, dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki, membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Peta Minda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer dan berlisensi open source, yaitu Freemin atau Xmin. Cobalah untuk berkolaborasi dengan kawan yang berada di sekolah lain menggunakan www.minmap.com. Ini contohnya, ada ibu buat contoh peta Minda alat transportasi. Kita perhatikan ini gambarnya. Alat transportasi, kalau dia melalui udara, ada pesawat, kemudian ada helikopter. Transportasi bisa juga melalui darat. Kalau melalui darat, yang kita pergunakan sepeda motor, mobil, dan bus. Yang ketiga bisa kita buat dia melalui laut. Kalau melalui laut bisa kita gunakan di situ, contoh alat transportasinya adalah kapal. Berarti alat transportasi di sini yang kita pergunakan ada 3, bisa melalui udara, bisa melalui darat, bisa juga melalui laut. Selanjutnya, menurut Buzan, metode peta Minda dapat bermanfaat untuk A. Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. B. Membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. C. Membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. D. Membuat rencana atau kerangka cerita. E. Mengembangkan sebuah ide. F. Membuat perencanaan sasaran pribadi. G. Meringkas isi sebuah buku. H. Menyenangkan dan mudah diingat. Selain itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Menurut Mikhail Mikhalko, kegunaan metode peta Minda antara lain: yang pertama, memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Yang keempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Membuat peta Minda untuk memvisualkan ide atau gagasan bukanlah sesuatu yang sulit. Berikut langkah sederhana memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Yang pertama, buat subjek atau judul. Langkah pertama, tentukan subjek atau judul yang akan dibahas. Tuliskanlah di bagian tengah peta Minda, karena subjek ini akan menjadi senter dalam peta Minda Anda. Judulnya tadi kita buat dia liburan keluarga. Makanya liburan keluarga di sini kita lihat ya gambarnya, kita buat di tengah-tengah karena dia nanti di situ merupakan judul. Yang kedua, buat cabang-cabang utama. Selanjutnya, tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya, aktivitas apa saja yang ingin dilakukan. Kemudian, apa saja perlengkapan yang akan perlu dipersiapkan. Kemudian, siapa saja yang akan diajak ikut serta. Kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini. Dalam contoh berikut dibuat 4 cabang utama yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. Bisa anak-anak kami lihat gambarnya ini. Jadi judulnya kata ibu liburan keluarga. Ini yang kita buat judulnya. Ini ada dia, kita bagi siapa, kemudian tujuan, kemudian aktivitas dan kelengkapan. 3. Kembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Tadi cuma 4 kita buat liburan keluarga, siapa, tujuan, aktivitas,
perlengkapan. Tetapi sekarang kita uraikan lagi siapanya. Mungkin lebulan keluarga itu siapa-siapa saja. Ada ayah, ada ibu, ada anak, ada sepupu. Itu dia contohnya. Kalau tujuannya liburan keluarga itu ada bisa kita buat dia ke pantai, ke taman, ke gunung, atau waterboom. Kemudian aktivitasnya apa-apa. Ada di situ berkuda, berenang, belanja, main bola. Ini sebagai contoh saja ya. Kemudian ada lagi perlengkapan yang harus kita bawa di situ. Ada sepatu, ada baju renang, ada sandal, ada topi. Dari keempat siapa tujuan aktivitas perlengkapan. Di sini bisa kita buat lagi dia lebih rinci lagi. Bisa mungkin anak-anak kami lihat, bisa anak-anak kami pahami. Dengan adanya gambar mungkin lebih mudah disimak atau dipahami. Ibu lanjutkan, bagaimana? Cukup mudah bukan? Bagaimana jika subjek meja yang telah kita diskusikan digambarkan dalam peta minda? Hasilnya kira-kira sebagai berikut. Ini dia judulnya tadi meja. Kita susun dia dalam peta minda. Ada di sini fungsi. Apa fungsi dari meja? Yang kedua perkembangan. Perkembangan mungkin nanti di situ bisa kita buat dia materinya, bahannya, desainnya, keterampilan pembuatan. Kemudian ada lagi di sini kita lihat di meja depan desain, bantuan teknologi, biaya produksi di masa depan. Ini dia kalau di masa depan, desain, bantuan teknologi, biaya produksi. Ide baru adalah elemen estetis atau keindahan. Ini dia contoh sketsa tangan peta minda dengan judul meja. Nah, dari gambar tersebut kita masukkannya ke komputer. Ini contohnya, lebih bagus lagi gambarnya. Meja, apa fungsi meja tersebut? Meja, kemudian perkembangannya apa saja? Ada materi atau bahan, keterampilan pembuatan, kemudian desain atau rancangan. Di masa depan ada desain, ada bantuan teknologi, ada biaya produksi, kemudian ide baru. Ini dia gambarnya, bisa anak-anak kami lihat. Ibu rasa sampai sekian materi kita untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan atau ada lagi yang belum anak-anak kami pahami, tolong anak-anak kami isi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.